Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama dalam acara kelas Ekspor Impor episode ke-9 dengan tema kegiatan ekspor impor barang di perbatasan. Sobat Eksim yang kami hormati, perkenankan saya Robert Rambalangi, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaktara dan PDK Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor impor. Baik Sobat Eksim, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Sobat Eksim, di video yang barusan kita saksikan bersama memperlihatkan bagaimana pentingnya pengelolaan perbatasan tidak hanya dari segi pengawasan, tetapi juga dari segi perdagangan internasional. Apabila Sobat Eksim ingin bertanya, pertanyaan dapat disampaikan secara langsung melalui chat box kepada kami dan akan dibahas oleh narasumber. Sobat Eksim juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui Slido di Linktree /Humas BC Sulbaktara. Di setiap episodenya, kelas ekspor impor selalu mendatangkan narasumber yang spesial dan mumpuni di bidangnya. Sobat Eksim, bersama saya telah hadir 2 orang narasumber spesial. Yang pertama adalah Bapak Vincent Tinius. Beliau adalah fungsional ahli pertama pada Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Manado. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi Pak Robert. Apa kabar Pak hari ini? Baik sekali. Dan tentunya saya berharap juga Sobat Eksim mempunyai semangat pagi hari ini untuk mengikuti kelas Eksim series kita kali ini dan siap menjadi eksportir dan importir. Baik, terima kasih Pak Vincent. Ini Pak Vincent ini nama panggungnya adalah Pak Vincent ya, nama lengkapnya Bapak Vincent Tinius. Kemudian narasumber yang kedua yang juga luar biasa adalah Bapak Nathanael. Ini nama panggungnya adalah Pak Gino ya. Beliau adalah fungsional terampil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaktara. Pak Gino, selamat pagi Pak Gino. Selamat pagi Pak Robert. Apa kabar hari ini Pak? Sehat Pak. Senang sekali hari ini boleh hadir untuk memberikan materi kelas ekspor impor Pak. Baik, terima kasih Pak Gino. Itulah kedua narasumber yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini dan tentu beliau-beliau ini memiliki kompetensi yang luar biasa yang nanti memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sobat Eksim, sebagaimana kita ketahui bahwa ekspor impor adalah merupakan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Salah satu pintu masuk dan keluar dalam kegiatan ekspor impor adalah kawasan perbatasan. Nah, pada hari ini kita akan kupas tuntas bersama kedua narasumber tentang
ekspor impor di daerah perbatasan. Langsung saja, tidak perlu lama-lama, para sobat Eksim, kita akan serahkan kepada para narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini, dan sambil kita menunggu ya pertanyaan-pertanyaan dari para sobat Eksim, maka terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kedua narasumber pada pagi hari ini. Nah, Pak Vincent, Pak Gino, ini yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan ekspor impor pada perbatasan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan ekspor impor ini kita mengenal yang namanya daerah pabean. Nah, daerah pabean ini tentu mungkin kelas ekspor impor sebelumnya juga ini mungkin sudah dibahas ya oleh para narasumber sebelumnya. Namun mungkin ada para sobat Eksim yang baru bergabung pada pagi hari ini. Nah, ini kami butuh penjelasan dari atau pencerahan dari kedua narasumber ini. Kira-kira daerah pabean itu seperti apa, Pak? Mohon pencerahan dari Pak Vincent atau Pak Gino, silakan Pak. Siap, untuk teori tentunya pada yang lebih mudah akan dijelaskan oleh Pak Gino lebih dulu. Baik, makasih Pak. Silakan Mohon Pak izin. Gino. Jadi mungkin sudah sering kita bahas pada materi-materi sebelumnya karena ini sudah sampai kelas 9 ya Pak. Jadi daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan udara, dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Kemudian dalam daerah pabean ini ada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk pada bandar udara, pelabuhan, bahkan tempat-tempat lainnya sebagai lalu lintas barang. Itu disebut sebagai kawasan pabean. Tentunya dalam kawasan pabean ini berlaku undang-undang yang di dalamnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan luar daerah pabean adalah di luar dari daerah pabean itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Pak Vincent mau tambahkan? Ya, mungkin saya tambahin, jadi gampangnya kalau Sobat Eksim itu, daerah pabean adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. Bisa dibilang begitu semua, daerah pabean itu adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kemudian mengenai kawasan pabean itu adalah tempat tertentu, jadi pelabuhan laut, pelabuhan udara, yang tentunya sudah ditunjuk sebagai pelabuhan internasional ya, maksudnya nanti akan jadinya pelabuhan internasional. Yang situ di tempat itu tempat proses untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan. Jadi penyelesaian kewajiban kepabeanan itu hanya ada dan bisa dilaksanakan di kawasan pabean. Jadi begitu, Sobat Eksim. Baik, terima kasih Pak Gino, Pak Vincent. Nah, Sobat Eksim, ini kita sudah mendapat pencerahan ya terkait dengan daerah pabean. Nah, berikutnya pertanyaan saya lagi Pak. Ini agak banyak pertanyaan dari saya ini Pak Vincent, Pak Gino. Nah, ini kan yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan bagaimana proses ekspor impor pada daerah perbatasan. Nah, mungkin sebelum ke sana Pak, mungkin kami diberikan pencerahan terlebih dahulu karena mungkin ada Sobat Eksim yang baru bergabung pada hari ini ya. Definisi impor dan ekspor dan apa dasar hukumnya, mungkin sekilas saja Pak. Mungkin Pak Gino, silakan Pak Gino. Jadi secara sederhana import itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Sedangkan ekspor adalah sebaliknya, yaitu mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Untuk dasar hukum sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Sedangkan dasar hukum terkait ekspor impor di perbatasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 04 2019 itu tentang impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh
pelintas batas. Itu dasar hukumnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Gino. Mudah-mudahan para sobat Eksim ini sudah mendapatkan. Pak Vincent, mau ditambahkan? Sudah cukup? Jadi nanti yang akan kita bahas lebih detail lagi, jadi mengenai pembawaan barang ke luar negeri dan pemasukan barang ke dalam negeri, baik yang yang dibawa oleh pelintas batas Republik Indonesia atau warga negara Indonesia dan juga pelintas batas warga negara tetangga. Jadi ini semua ini diatur secara detail, itu ada di PMK nomor 80 tahun 2019 gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent, Pak Gino. Nah, ini para sobat Eksim sambil kami membahas ya, silakan para sobat Eksim juga menyampaikan pertanyaan seperti kami sudah sampaikan di awal tadi. Pertanyaan itu bisa disampaikan lewat chat box Zoom atau bisa melalui Slido Linktree yang kami sudah sampaikan di awal tadi. Para sobat Eksim, karena ini belum ada pertanyaan yang masuk ya, maka ini saya masih melanjutkan pertanyaan nih dari saya sebagai moderator dulu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang daerah pabean. Kemudian kita sudah membahas tentang definisi impor dan ekspor dan dasar hukumnya. Selanjutnya adalah ini kita mengenal bahwa di daerah perbatasan itu ada pos pengawas lintas batas yang kita kenal dengan PPLB. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Vincent, Pak Gino, boleh diberikan pencerahan kepada kami itu terkait dengan PPLB itu sendiri. Silakan, mungkin Pak Gino atau Pak Vincent. Baik Pak, jadi seperti sudah saya bahas sebelumnya, yaitu daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia. Dalam daerah pabean terdapat kawasan-kawasan yang disebut sebagai kawasan perbatasan yang merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi terluar negara kita, Pak. Dan dalam kawasan perbatasan ini, mungkin ada yang pernah nonton film Tanah Surga katanya tahun 2012. Jadi dalam kawasan perbatasan ini ada kebiasaan masyarakat yang sejak dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, mungkin mereka melakukan perlintasan batas negara. Jadi misalnya contoh di kecamatan terluar di Nunukan misalnya, itu sudah hal yang lumrah bahwa ada yang melakukan lintas batas karena kedekatan wilayahnya, sehingga dia melakukan pelintasan batas dari Indonesia ke Malaysia. Tentunya hal ini akan sangat berat apabila ditetapkan dengan kegiatan ekspor impor pada perbatasan negara itu seperti kegiatan impor umumnya. Misalnya kalau saya tinggal di Nunukan, saya incar perempuan Malaysia di kecamatan sebelah, kebetulan karena beda batas negara, masa harus setiap hari kasih PIB begitu Pak, atau serahkan dokumen seperti import yang sudah dijelaskan pada kelas-kelas sebelumnya. Karena itu dalam perbatasan negara, mereka masyarakat di sana mendapat fasilitas dari pemerintah melalui pos pengawas lintas batas ini, Pak. Pos pengawas lintas batas ini adalah tempat yang ditunjuk dalam kawasan pabean pada kawasan perbatasan untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang yang dibawa melalui lintas batas negara. Begitu, Pak. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Gino. Aduh, luar biasa ini pencerahannya. Pak Vincent, mau ditambahkan? Ya, nanti kita tambah sedikit saja. Jadi memang fasilitas ini diberikan supaya setiap warga negara kita mendapatkan keadilan, artinya keadilan. Jadi penduduk yang ada di perbatasan pun jadi dapat tetap berusaha, dapat tetap menjalankan kegiatannya, apalagi dengan yang di perbatasan itu, seperti tadi yang Mas Gino ceritakan, yang dinunukan dengan perbatasan dengan Malaysia, terus kemudian yang di sini di Sulawesi Utara kebetulan perbatasannya ada di Kepulauan Sangihe, Sanger dan Talaut. Nah, ini secara tradisi itu memang secara adat juga dan hubungan kekerabatan itu sudah terjalin sejak lama. Jadi memang makanya di sini di daerah Sulawesi Utara ini ada yang disebut sebagai Sanger Filipina atau
Filipin Sanger ya. Jadi warga negara yang keturunan dari Sanger dengan Filipin dan Filipin dengan Sanger. Jadi untuk supaya dapat berhubungan, jadi setiap kali dapat fasilitasi diberikan supaya warga di area perbatasan dapat ke luar negeri, katakanlah ke Filipina itu dengan mudah. Jadi mereka diberikan cara untuk tidak perlu seperti yang kalau orang mau ke luar negeri yang biasa kan harus pakai paspor, gitu kan, harus mengurus paspor lebih dahulu. Nah ini mereka maksudnya secara otomatis diberikan fasilitas dengan nanti ada prosedurnya ya, prosedur yang tentu saja tidak berat untuk mendapatkan namanya pas lintas batas. Jadi bisa berkunjung dengan mudah begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Nah ini kita sudah dapat pencerahan nih terkait dengan penjelasan PPLB. Kemudian, nah selanjutnya, ini sebelum saya masuk ke pertanyaan dari Sobat Eksim, Pak Vincent dan Pak Gino, ini saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu nih. Bagaimana pengelolaan pos di pengawas di lintas batas itu dan kira-kira instansi apa saja yang terlibat di sana, Pak Gino? Iya, jadi pos pengawas lintas batas ini dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Itu sesuai dasar hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Dan dalam pos pengawas lintas batas ini terdapat berbagai instansi termasuk dari Bea Cukai, ada dari imigrasi, ada dari karantina kesehatan, karantina pertanian, karantina perikanan, TNI dan Polri. Jadi semua instansi bekerja dalam PPLB itu sesuai dengan kewenangannya masing-masing begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Gino. Pak Vincent ada tambahan? Nah, tentunya untuk mengenai instansi yang berada di perbatasan itu merupakan sudah ada diatur dalam perjanjian dengan negara mana kita berbatasan. Seperti halnya dengan katakanlah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Jadi memang sudah ada MOU dan ada perjanjian internasionalnya bahwa yang sana itu nanti akan yang tim namanya tim BCA, tim Border Cross itu terdiri dari karena perbatasan dengan Filipina kita itu laut, jadi makanya di situ adalah TNI AL, terus Bea Cukai untuk mengurusi mengenai barang bawaan, terus imigrasi untuk mengurusi mengenai warganya atau manusianya, terus kemudian mengenai karantina untuk mengurus mengenai kesehatannya. Jadi plus makanya di perbatasan itu dibentuk namanya, walaupun itu perbatasan itu pulau kecil tapi di situ dibentuk kecamatan, jadi kecamatan khusus perbatasan. Gitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Vincent. Satu lagi Pak. Ini tadi kita sudah diberikan pencerahan bagaimana pengelolaan dan instansi apa saja yang terlibat di sana. Nah, yang dimaksud dengan pelintas batas itu apa Pak yang dimaksud dengan pelintas batas? Dan apa syarat bagi orang yang melakukan pelintas batas itu? Silakan Pak, mungkin Pak Gino. Iya, jadi pelintas batas ini adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam kawasan perbatasan negara. Jadi hanya penduduk yang tinggal dalam perbatasan negara. Itu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, alamat dalam kartu tanda penduduk begitu Pak. Jadi pelintas batas adalah penduduk atau warga yang tinggal di perbatasan negara dan memiliki namanya pas lintas batas. Itu kalau di Indonesia dikeluarkan oleh Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen Imigrasi. Dan para pelintas ini dengan adanya pas lintas batas, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan, tetapi harus digarisbawahi hanya melalui pos lintas batas negara atau pos pengawasan lintas batas. Di luar itu dianggap seperti ekspor impor pada umumnya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Gino. Pak Vincent, ada tambahan? Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa mengenai penduduk perbatasan, jadi memang itu ada sudah di perjanjian antar negara. Jadi antara seperti Filipina dan Indonesia,
Malaysia dengan Indonesia, Timor Leste dengan Indonesia. Jadi batas itu daerah-daerah mana yang dianggap sebagai penduduk perbatasan yang nanti akan disebut sebagai pelintas batas itu sudah ditunjuk di situ. Jadi seperti di perbatasan dengan Filipina itu penduduk atau yang bisa disebut sebagai pelintas batas itu hanya dari Kepulauan Bukide, terus Kepulauan Nanusa, sama satu lagi Kepulauan Kawio. Jadi perbatasan di situ. Jadi di luar itu seperti katakanlah di ibu kota kabupatennya di Tahuna katakan itu bukan lagi bisa disebut sebagai pelintas batas. Dan begitu juga yang di Filipina, itu yang penduduk yang bisa disebut sebagai pelintas batas hanya dari kepulauan Balut gitu, Kepulauan Balut dan Tiban-Ban itu, jadi sekitar situ aja jadi yang disebut pelintas batas. Jadi warga negara Filipina lain yang di luar itu ya bukan pelintas batas gitu. Baik, terima kasih Pak Gino, Pak Vincent sudah memberikan informasi kepada kami semua terkait dengan apa yang dimaksud dengan pelintas batas dan apa saja syarat pelintas batas itu. Bapak Gino dan Pak Vincent, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dari Sobat Eksim. Tapi ada pertanyaan yang menarik Pak, bukan pertanyaan. Ini dia komentari bahwa bonekanya bagus Pak katanya. Sobat Eksim, boneka yang ada di depan narasumber ya, ini nanti menjadi milik Sobat Eksim sekalian ya. Tapi mohon maaf hanya satu. Nah, oleh karena itu nanti di akhir sesi acara kami akan bacakan penanya terbaik dan berhak untuk mendapatkan boneka yang ada di depan narasumber. Baik Sobat Eksim yang kami hormati, kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari para Sobat Eksim. Dan ini nanti mohon pencerahan dari para narasumber. Yang pertama, dari Bapak Yonas. Ini dari Bapak Yonas. Pertanyaan demikian Pak. Saya akan bacakan secara lengkap ya. Izin bertanya, apakah pemerintah punya forum ataupun website yang bisa mempertemukan buyer maupun seller, baik ekspor maupun impor? Silakan Pak Vincent atau Pak Gino nih. Ya, baik, kan saya jelaskan. Ini ke Pak Yonas. Yonas ya, Pak Yonas. Ini pasti Pak Yonas tidak mengikuti episode yang kemarin ya. Nah itu Pak Yonas harus nonton itu. Jadi the series ini, jadi nanti akan kita kelas ekspor impor itu lengkap. Nanti yang semua materi ada di situ. Dan itu dari seri yang dari pertama sampai terakhir nanti. Jadi salah satunya itu sudah ada di series yang sebelumnya. Jadi Pak Yonas harus nonton lagi tuh di YouTube ya, supaya tahu. Karena secara garis besarnya saya jelaskan bahwa untuk forum itu pemerintah kita sudah ada. Jadi itu yang ngelola itu konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara-negara masing-masing dari kedutaan itu berada. Tapi nonton dulu ya untuk YouTube yang episode yang sebelumnya, oke? Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Gino ada tambahan? Cukup? Cukup. Baik, saya akan ke pertanyaan dari Pak Sobat Eksim lagi nih. Ini dari Pak Gabriel. Pak Gabriel, selamat pagi Pak Gabriel. Monitor Pak Gabriel. Apakah bisa mendengar suara kami? Kalau Pak Gabriel bisa on cam, bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung? Oh, sepertinya tidak ada. Ya, baik. Ini saya bacakan pertanyaan dari Pak Gabriel. Kalau skala besar, misal beberapa truk, apakah juga tanpa PAB Pak jika lewat perbatasan? Silakan Pak. Ya, tentunya tidak bisa. Karena yang diatur di sini mengenai perbatasan PPLB itu hanya untuk perdagangan, untuk masyarakat perbatasan. Jadi bukan untuk
ekspor impor secara umum. Jadi sebetulnya karena kita penyelesaian kepabeanan itu harus ada kawasan pabean, nanti ya setiap perbatasan itu memang dituntut ke depannya akan semuanya mempunyai kawasan pabean. Saat nanti di area namanya perbatasan itu di PPLB itu ada kawasan pabean, tentunya tetap jadi itu sarana kita untuk bisa melakukan ekspor secara langsung di perbatasan. Tapi melalui tata cara ekspor secara umum. Jadi bukan melalui tata cara pelintas batas. Jadi gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Gino mau tambahkan? Ya, jadi mungkin ditekankan di sini bahwa pelintas batas yang melakukan ekspor impor melalui kartu identitas lintas batas itu adalah suatu fasilitas yang diberikan negara. Tujuannya karena memang adat istiadat setempat dari dulu sudah melintas batas begitu, Pak. Sedangkan untuk ekspor dan impor yang dilakukan dalam hal niaga, perdagangan lintas negara untuk mencari keuntungan begitu, Pak. Itu memang dilakukan sesuai ketentuan ekspor impor pada umumnya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Vincent, Pak Gino. Nah, ini saya ke Sobat Eksim lagi nih. Ini ada Pak Gerik atau Bu Gerik nih. Ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung sepertinya ini. Monitor Pak Gerik atau Bu Gerik, apakah dapat mendengarkan suara kami? Selamat pagi, Pak Gerik atau Bu Gerik. Dari SKIPM Tahuna. Selamat pagi Pak Gerik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Gerik. Suaranya sudah terdengar Pak Gerik. Terima kasih Pak sudah bergabung dan menyampaikan pertanyaan. Dan kami persilakan Pak Gerik menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak-Bapak narasumber yang kami hormati. Izinkan Pak memperkenalkan diri. Saya Gerik Lumiu dari Stasiun KIPM Tahuna. Saya sangat tertarik Pak dengan pembahasan di hari ini berkaitan dengan perbatasan. Bertepatan, kami SKIPM Tahuna memiliki 2 wilayah perbatasan, yaitu Marore dan Miangas. Yang seperti tadi sudah digambarkan beberapa pulau yang terkait dengan bisa melakukan kegiatan ekspor di perbatasan. Sedikit informasi Pak, untuk wilayah Marore, 3 hari kemarin kami koordinasi, di mana sejak Februari 2020 wilayah saya sana di lockdown Pak, ditutup perbatasannya, dan rencananya tanggal 12 September ini akan dibuka untuk wilayah Marore. Wilayah Miangas sudah jalan sejak tanggal 9 kemarin kalau tidak salah Juli. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak berkaitan dengan kegiatan ekspor di perbatasan. Yang pertama adalah ketika kita melakukan kegiatan ekspor, akan bergantung kepada aturan yang ada terkait dengan pembatasan pengiriman karena ini klasifikasinya barang bawaan. Untuk wilayah kita $250 per bulan per orang. Sepengetahuan saya seperti itu Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana dengan ketika kita melakukan ekspor keluar ke Filipina misalnya Pak. Kondisi yang ada di lapangan, masyarakat yang membawa komoditi perikanan terutama ikan, ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik dan potensi yang cukup besar Pak di terutama wilayah Marore dan sekitarnya. Dan ini memudahkan sekali mereka sesuai informasi dari masyarakat ketika membawa ikan gampang dijual Pak di sana. Mendapatkan peso cukup mudah. Nah, sehingga dalam kuota untuk membawa ini yang saya butuh konfirmasi Pak, klarifikasi. Apakah bisa lebih dari 250 untuk dibawa ke sana? Berkaitan dengan ekspor kita keluar, di mana yang membatasikan sebenarnya negara tetangga kita, Pak. Nah, kira-kira ada batasan berapa yang harus dibawa, kemudian aturan mana Pak kira-kira yang mendukung untuk ini, sehingga kami pun di karantina ikan, ya siapa tahu bisa lebih Pak dari masyarakat, karena kalau $250 kali 14.000 sekitar 3 jutaan Pak. Kalau ikan tuna tidak sampai 2 ekor itu Pak kondisinya. Nah, jadi memang masyarakat sangat berharap di sana semoga ini bisa terfasilitasi terkait
terkait dengan komoditi sehingga lonjakan ekonomi di wilayah perbatasan bisa lebih naik lagi. Ya, tetapi sudah tentu harus dibatasi dalam berbagai aturan yang ada. Jadi kesempatan ini kami butuh konfirmasi, informasi dari para narasumber yang ada. Saya kira demikian Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Gerik atas pertanyaannya dan sempat putus-putus suaranya tadi ya, tapi mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Gerik sudah ditangkap oleh para narasumber kita pada pagi hari ini. Kami langsung saja ke Pak Vincent atau Pak Gino, silakan Pak Vincent. Ya, siap. Selamat pagi Pak Gerik. Nih sahabat sama-sama instansi di perbatasan ini, jadi untuk mendukung ekspor dan impor ya Pak ya? Ya, siap Pak. Ya, ya Pak Geri. Jadi memang mengenai perdagangan di perbatasan, Pak, ini memang secara khusus itu mengatur perbatasan untuk pelintas batas. Jadi syarat-syaratnya sudah jelas bahwa dia yang harus untuk mendapatkan ya, maksudnya mendapatkan fasilitas, untuk mendapatkan fasilitas itu hanya untuk para pelintas batas. Jadi kalau untuk kita perdagangan itu sebenarnya antara kita membahas antara Indonesia, kebetulan ada di Sangherta Laut ya, perbatasan Sangherta Laut dengan Filipina, dan kebetulan ada di Filipina itu ada di Tibanban sama Batu Ganding ya. Jadi ini adalah perjanjiannya adalah perimbangan, jadi berimbang dan saling menguntungkan untuk penduduk yang ada di daerah perbatasan. Jadi kalau untuk ekspor Pak, jadi memang harus pelintas batas dulu nih. Kalau dia mau ngekspor katakanlah ikan tadi harus pelintas batas. Jadi itu akan mengikuti ketentuan yang ada di Filipina atau dari kita sendiri. Silakan saja Pak. Jadi pelintas batas itu membawa produknya, tidak ada pengetatan atau dari kita dari Bea Cukai pengetatan mengenai nilainya. Jadi silakan saja untuk pelintas batas untuk keluar itu tidak ada mengenai pengaturan mengenai nilai dari barang yang dibawa. Nah, apalagi ikan ya, ikan itu tidak yang ada hanya aturan mengenai untuk barang ekspor yang kena bea keluar. Bea keluar itu tidak boleh dari 2,5 juta untuk barang yang dibawa. Jadi memang yang kalau di perbatasan itu yang ada hanya kalau sesuai dengan ketentuan katakanlah untuk bawa masuk ya, sesuai dengan ketentuan 250 seperti dengan Filipina 250 US. Kalau masih di batas itu silakan masuk. Begitu dia di luar batas itu barangnya yang dibawa harus direekspor. Jadi begitu Pak. Jadi untuk mengenai ketentuan fasilitasnya untuk masyarakat pelintas batas, nah ini mengikuti PMK nomor 80 tahun 2019 itu tadi. Jadi memang ada ketentuan batasan-batasannya. Tapi untuk yang keluar silakan ya. Tapi tetap harus ikutin syaratnya. Syaratnya adalah sebagai pelintas batas. Tapi kalau kita mau ekspor Pak Geri mau ekspor tapi bukan dari pelintas batas, ya tentunya harus mengikuti ketentuan ekspor secara umum. Jadi harus ada PEB-nya, harus ada nanti barang harus masuk dulu ke kawasan pabean begitu. Jadi ada ketentuan mengenai ekspor umum kalau yang dilakukan oleh pengusaha di luar pelintas batas. Begitu Pak Geri. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Gino mau tambahkan? Ya, jadi mungkin yang saya tekankan di sini yang dimaksud Pak Girik tadi terkait 250 USD untuk masuk itu adalah untuk ketentuan import di perbatasan Pak melalui PPLB. Sedangkan untuk ketentuan ekspor seperti yang dikatakan Pak Vincent tadi, dia tidak ada batasan untuk barang yang tidak terkena bea keluar. Kecuali dia lartas ya, kalau lartas memang nggak boleh Pak. Untuk barang yang terkena bea keluar itu di sini ada kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, dan produk hasil mineral logam. Sedangkan ikan itu tidak terkena bea keluar. Jadi apabila dia seorang pelintas batas dan ingin melakukan ekspor ikan melalui lintas batas, itu tidak ada kuotanya, begitu ya Pak? Iya, tanpa kuota.
dengan syarat dia adalah pelintas batas. Kalau dia bukan pelintas batas ya dia melakukan ekspor sebagaimana ekspor pada umumnya yang sudah dibahas pada kelas sebelumnya. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Gino tambahan pencerahannya. Izin Pak Gerik, apakah sudah mendapatkan pencerahan Pak Gerik? Mohon izin. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Sedikit Pak kami ingin tambah menanyakan Pak ya, izin waktu. Tadi Pak penjelasannya berarti ketika kita membawa contohnya komoditi ikan Pak ya dari wilayah Marore, persyaratannya pelintas. Nah, ketika nanti ikan ini berarti tidak ada kuota untuk dibatasi ke wilayah Filipina. Nah, kalau tadi nanti negara tujuan yang akan mempersyaratkan terkait dengan batasan itu, seperti apa Pak kira-kira komunikasi yang baik sehingga pihak Filipina juga tidak akan menahan ikan kita ketika melewati itu. Artinya ketika kami memberikan informasi ke masyarakat, silakan mengirim asalkan persyaratannya si pelintas, dari sana tidak akan ditahan oleh memang secara kondisi di lapangan Pak, pihak Filipina sangat membutuhkan pasokan komoditi perikanan dari kita. Nah, cuman kan butuh kepastiannya Pak dari pihak Filipina bahwa ikan kita tidak akan ditahan di sana terkait dengan kuota itu, dan masyarakat bisa dengan mudah Pak melakukan kegiatan pengiriman komoditi perikanan di wilayah perbatasan kita. Saya kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Gerik. Pak Vincent? Ya, ya Pak, betul. Jadi memang ketentuan tentunya kita sebagai aparatur negara Indonesia mengenai kita mengatur mengenai ketentuan yang ada di negara kita, dan tentunya untuk di negara lain, yaitu ini kita sebetulnya bisa memberitahukan, maksudnya menanyakan pada petugas officer cross border dari Filipina, sebetulnya yang di pos PPLB kita di Miangas dan Marore itu ada petugas officer dari Filipina. Nah, kalau kita memang betul-betul melewati PPLB, tentunya mereka juga akan men-screening Pak Gerik. Nah, dari screeningnya mereka itu tentunya mereka membawa amanah undang-undang dan peraturannya dari mereka dari Filipina. Tentunya di situ seharusnya itu kalau mereka tidak ada penolakan dari officer yang ada di perbatasan tersebut, jadi memang harusnya di negaranya pun akan melakukan hal yang sama, jadi tidak akan ada penolakan juga. Saya kira begitu Pak Gerik. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Pak Gino mau tambahan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Pak Gerik sudah mendapatkan pencerahan Pak? Ya, saya kira sudah mantap Pak. Terima kasih informasi yang sangat berarti bagi kami Pak. Terima kasih. Sukses baik, selalu, Pak. Terima kasih Pak Gerik atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, Sobat Eksim yang kami hormati, sebelum saya lanjut ini masih ada pertanyaan dari Sobat Eksim ya. Saya akan bertanya dulu kepada narasumber kita. Ini terkait dengan bagaimana alur pelayanan. Bagaimana alur pelayanan terkait dengan impor dan ekspor ini melalui PPLB. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama dulu. Ini terkait dengan impor. Ini bagaimana pelayanan di PPLB-nya, Pak? Silakan mungkin Pak Gino atau Pak Vincent. Iya, jadi Pak seperti sudah dibahas tadi, jadi pelintas batas ini dia mengajukan permohonan KILB ke kantor pabean, dan setelah memperoleh KILB, kartu identitas lintas batas, dia bisa melakukan kegiatan import di lintas batas. Prosedurnya yaitu pelintas batas ini dia menggunakan KILB ini baik secara virtual maupun secara manual. Kalau untuk di wilayah kita sejauh ini masih manual. Mungkin di pos lintas batas Nunukan sudah virtual ya, sudah melalui sistem komputer begitu. Kalau di sini masih secara manual. Jadi dia memberitahukan kegiatan impornya di PPLB kepada pejabat bea cukai yang ditugaskan di sana. Kemudian pejabat bea cukai ini dia melakukan pemeriksaan pabean
dan menetapkan tarif dan nilai pabean. Setelah itu apabila dia masih barang ini dia masih berada di bawah batas nilai pabean yang ditetapkan, kalau di Filipina itu USD $250 per pelintas batas selama sebulan, dia mendapat pembebasan import dan apabila tidak melebihi batas nilai itu, maka mendapatkan persetujuan pengeluaran barang import. Sedangkan apabila dia melebihi batas ketentuan di atas $250, maka pelintas batas wajib mengekspor kembali barang importnya. Jadi direekspor kembali. Jadi dalam hal ini kita beda dengan barang bawaan penumpang pada materi sebelumnya. Apabila dia di atas nilai yang didapat pembebasan biaya masuk, dia bisa bayar selisih nilai biaya masuknya. Tetapi kalau dalam pelintas batas, dia tidak bisa tambah bayar. Itu diwajibkan harus ekspor kembali barangnya. Begitu, Pak. Seperti itu kegiatan impor di pelintas batas. Ya, baik. Terima kasih Pak Gino. Pak Vincent mau tambahkan terkait dengan impor? Ya, baik. Jadi memang untuk pelintas batas, jadi prosedurnya begitu katakanlah dari Filipina, dari Bahan-Bahan atau dari Batu Gantin datang ke perbatasan di pos pengawas lintas batas kita yang di Marore ataupun Miangas. Itu begitu datang nanti akan ada pemeriksaan dari petugas dan dia akan mendeklar barang apa yang dibawa dengan membawa tentunya KILB. Jadi di KILB itu saat lintas batas menunjukkan KILB, berarti dia punya wewenang, punya hak untuk dibebaskan sebesar $250 untuk dirinya sendiri, untuk kuotanya untuk 1 bulan. Jadi $250 untuk dirinya sendiri dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi saat itu nanti petugas kita dari petugas bea cukai yang di tempat di perbatasan akan mengecek, akan memberikan akan menilai sendiri di situ nilai pabeannya dari barang yang dibawa itu berapa. Dan kalau dia ternyata tidak masih equal atau sama dengan $250 akan memberikan pembebasan dan akan dipersilakan untuk mengimpor barangnya. Kalau barangnya itu ternyata lebih, yaitu barangnya diharuskan untuk direekspor saat yang bersangkutan akan kembali ke luar negeri. Jadi begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent dan Pak Gino. Nah, itu alur pelayanan impor. Nah, kalau ekspor seperti apa, Pak? Atau sama saja? Kalau yang ekspor mungkin Pak Vincent? Ya, jadi untuk ekspor sebenarnya mirip, untuk ketentuannya. Iya. Silakan Mas Gino untuk menjelaskan. Ya, jadi untuk prosedur ekspor sendiri sebenarnya kebalikan dari impor. Jadi pelintas batas atau WNA yang pelintas batas di negara tetangga ketika datang ke dalam daerah pabean dalam Indonesia membawa barang ekspor, dia memberitahukan ketika akan keluar dari daerah pabean, dia memberitahukan barang ekspor secara baik manual maupun SKP kepada petugas bea dan cukai. Kemudian petugas bea dan cukai memeriksa barang ekspor yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan tadi. Apabila barang ini terkena bea keluar, maka dia harus membayar selisih bea keluar yang diberikan pembebasan sebesar 2,5 juta. Dan apabila barang ini lartas, maka tidak akan disetujui pengeluarannya oleh petugas bea dan cukai. Begitu juga diatur mengenai pembawaan uang tunai atau instrumen uang tunai lainnya sebesar maksimal 100 juta rupiah atau setara dengan itu. Ini diatur sesuai dengan undang-undang yang mengatur seperti yang sudah dibahas pada kelas-kelas sebelumnya. Jadi pemberitahuan ini diserahkan ke petugas bea dan cukai. Petugas bea dan cukai melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan barang, dan apabila 3 hal tadi disetujui, maksud saya tidak
terkena 3 hal tadi, maka akan diberikan persetujuan ekspor. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gino, Pak Vincent atas pencerahannya. Nah, ini saya ke Sobat Eksim lagi nih. Ini dari Pak Yuyun. Pak Yuyun mudah-mudahan bisa mendengarkan penjelasan dari para narasumber ya. Pertanyaannya begini Pak, izin bertanya, bagaimana caranya saya bisa langsung kirim produk ke personal atau lembaga di lintas batas tersebut? Silakan Pak, mungkin Pak Vincent. Ini pertanyaan akan saya coba jawab sesuai dengan apa yang saya cerna ya. Karena maksudnya itu dikirim langsung ke ke tujuan yang ada di lintas batas. Nah, kalau untuk kirim mengirim ya, maksudnya tanpa dibawa langsung oleh pelintas batas, tentunya itu mengikuti aturan barang kiriman ya. Di pelintas batas itu belum diatur mengenai barang kiriman. Jadi kalau barang kiriman, nah lagi tuh kita ingatkan lagi untuk nonton yang YouTube yang sebelumnya kan mengenai kelas barang kiriman. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Pak Gino? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi ternyata bukan Pak Yuyun tapi Ibu Yuyun. Mohon izin Bu Yuyun, karena ini apakah bisa on cam dan on microphone? Mungkin masih ada pertanyaan tambahan? Monitor Bu Yuyun? Ya. Baik, mudah-mudahan Bu Yuyun sudah mendapatkan pencerahan tadi ya atas penjelasan dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan para sobat Eksim, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan baik itu melalui Slido maupun melalui chat di ruang Zoom. Nah, ini kebetulan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Vincent dan Pak Gino ini di chat Zoom ya. Di Slido juga tidak ada pertanyaan yang kami dapatkan. Silakan Bapak Ibu Sobat Eksim, kalau masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, karena ini waktu kita masih banyak ya. Kalau misalnya Sobat Eksim ingin memanfaatkan kesempatan ini, dan kami juga harapkan para Sobat Eksim yang ikut pada episode ke-9 hari ini juga bisa ikut ke episode-episode berikutnya, sehingga ini tidak ketinggalan materi-materi yang begitu penting dan juga disampaikan oleh para narasumber yang memang luar biasa ya. Pak Vincent dan Pak Gino, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak yang masuk, mungkin ada penjelasan-penjelasan tambahan barangkali? Ya, baik. Nanti coba kita akan menjelaskan mengenai yang barang yang dilarang dan dibatasi ya. Ya, Mas Gino ya. Silakan Mas Gino untuk jelaskan. Silakan Pak Gino. Jadi mungkin sudah dibahas sebelumnya. Ya, share screen dulu mungkin. Jadi mungkin sudah dibahas sebelumnya terkait larangan dan pembatasan pada kelas-kelas sebelumnya. Jadi Bea Cukai ini kita mendapat titipan aturan-aturan dari instansi lain, kurang lebih ada sekitar 20 instansi, yaitu Badan Karantina, BPOM, Kementerian Kesehatan, Bapeten, Kepolisian, Kementerian Kehutanan, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, Perindustrian, ya sekitar 20 lebih instansi yang menitipkan kepada Bea Cukai untuk mengawasi barang-barang impor yang dilarang dan dibatasi. Jadi di sini ada namanya larangan dan pembatasan. Barang-barang yang dilarang ya secara sederhana adalah barang-barang yang dilarang untuk diimpor. Sedangkan barang-barang yang dibatasi adalah barang yang dibatasi untuk diimpor. Di sini mungkin ada banyak begitu Pak. Jadi tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena kita juga kalau di kantor kalau ada Lartas pasti buka INSW begitu. Karena tidak mungkin saya hafal, mungkin ada ribuan
bahkan puluh ribuan. Mungkin contoh-contohnya saja terkait barang lartas. Yang pertama, barang larangan itu ya pastinya narkoba, narkotika, psikotropika itu tentunya dilarang. Kemudian yang rame di Manado ini ada pakaian bekas, mungkin di daerah lain juga pakaian bekas, itu dilarang untuk diimpor. Ya kecuali barang ini berasal dari dalam daerah pabean, misalnya dikirim dari Surabaya atau Jakarta, ya karena itu dalam daerah pabean, mungkin sah-sah saja. Tetapi apabila dia berasal dari Filipina atau Malaysia, itu dilarang untuk diimpor. Dan ada banyak barang-barang lainnya yang dilarang dan dibatasi begitu untuk diimpor maupun diekspor. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Gino. Pak Vincent ada tambahan? Sebelum saya masuk ke pertanyaan ini sudah banyak lagi nih pertanyaan Pak. Nah, ini dia. Jadi kalau mengenai barang yang dibatasi adalah barang yang membutuhkan perizinan lebih lanjut, jadi gitu. Jadi yang dibatasi itu contohnya the screen operator. Nah, ini yang dilarang. Larangan narkotika udah pasti ya. Karena kenapa dibatasi dilarang karena berdampak yang sangat buruk pada generasi muda. Jadi ini yang bisa menghancurkan suatu negara itu yang dari peredaran narkotika. Lanjut. 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 Nah, untuk barang-barang itu yang sebagai narkotika, psikotropika dan lain sebagainya, itu ada namanya kita kalau bilang prekursor ya. Prekursor itu adalah bahan yang kelihatannya katakanlah bukan barang yang dilarang, tapi sebetulnya barang tersebut kalau diolah dengan cuma sedikit saja atau diolah lebih lanjut itu akan menjadi narkoba begitu. Jadi makanya di kita pun kadang-kadang ada impor barang yang sebetulnya kayak ini nggak mungkin ini akan dikonsumsi gitu loh. Tapi sebetulnya barang tersebut bisa dirubah untuk menjadi barang yang akan nantinya merupakan barang yang dilarang. Lanjut. Nah, terus untuk barang yang dilarang lainnya senjata api dan senjata tajam ya, senjata tajam, terus ada panah dan lain sebagainya, bahan peledak uh, itu dilarang dan ini hanya boleh diimpor oleh yang berwenang, jadi dari kepolisian atau dari tentara negara Indonesia. Jadi ini aturannya merupakan aturan titipan dari kepolisian dan dari tentara Indonesia. Nah, kemudian yang tentunya dilarang juga adalah publikasi pornografi. Jadi tentunya itu akan berdampak buruk kepada masyarakat dan akan merusak bibit atau generasi muda bangsa ini dengan adanya pornografi itu. Jadi akan bisa menghilangkan norma-norma kesusilaan di masyarakat ya. Tentunya Pak Robert ya. Jadi memang kenapa barang-barang publikasi pornografi itu betul-betul dilarang gitu. Lanjut. Nah, kalau uang tunai itu tentunya kenapa dilarang? Karena uang tunai ini ditakutkan akan modal negara ini akan dibawa keluar kan. Jadi kalau uang tunai sampai dia bawa, dan tentunya juga kita patut untuk mencurigai ya, atau patut untuk bisa membatasi supaya tidak ada uang-uang palsu ada yang beredar yang ini ya. Dan tentunya makanya kita betul-betul batasin itu karena harus yang sudah ada izinnya yang boleh membawa, karena itu akan berdampak buruk walaupun secara tidak langsung tapi akan berdampak buruk ke perekonomian negara. Nah, kalau telekomunikasi itu dibatasi, jadi karena setiap alat telekomunikasi itu harus punya izin dari Menkominfo. Nah, kalau mengenai perizinan dari peralatan komunikasi seluler itu, nah pasti kalau Sobat Exim ini betul-betul ngikutin dari awal seri kelas ekspor kita, ekspor impor kita, pasti udah ngikutin tuh yang mengenai
kelas ekspor impor mengenai IMEI ya, ini dijelaskan dengan detail di sini. Nah, kemudian hewan dan tumbuhan dan produknya, nah itu barang juga yang dibatasi. Nah, sedangkan untuk yang barang yang dari produk hewan yang dilindungi ya tentunya ini dilarang. Jadi yang banyak di kita itu ada percobaan untuk penyeludupan keluar itu tanduk cula badak, terus kemudian gading gajah gitu. Itu memang betul-betul dilarang karena bisa merusak, betul-betul bisa membuat punah ini endemi kita ini, fauna kita bisa habis kalau kita memang betul-betul membolehkan untuk peredaran atau penyelundupan barang-barang seperti ini. Nah, ini kalau alas kaki, elektronik, sepeda roda 2 dan roda 3 itu dibatasi karena aturannya sesuai dari Kementerian Perdagangan ini dibatasi supaya ada ini ya, keadilan saat perdagangan ya. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya Mas Nino, silakan. Jadi terkait lartas ini apabila barang import ini terkena ketentuan lartas, maka khususnya pada ekspor harus tidak bisa diekspor begitu. Sedangkan untuk import akan diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Atau bisa juga dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai, dan prosedur penindakannya tindak lanjut bisa dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara ataupun dilanjutkan kepada penelitian dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan terkait pidana. Begitu, Pak. Baik, sudah cukup? Ya, baik. Baik, Sobat Eksim, karena ini Pak Vincent, Pak Gino, ini masih ada pertanyaan Pak dari Sobat Eksim ini dari Dindels atau Ibu Vivi ya. Saya ingin bertanya, saya ingin tahu berapa banyak pengusaha sekarang ini yang memanfaatkan prosedur ini karena sepertinya ini lebih menitik beratkan pada pembatasan. Silakan mungkin Pak Vincent. Ya, kalau mengenai ini ya, mengenai perdagangan internasional di lintas batas, tentunya ini diharapkan untuk hidupnya perekonomian di perbatasan, Ibu. Jadi kalau kita bilang ya yang boleh untuk memanfaatkan fasilitas ini itu tentunya dari warga yang berada di perbatasan. Kalau pengusaha kelihatannya belum ya. Nah, nanti kalau pengusaha itu dipersilahkan juga untuk bisa sebetulnya bisa melewati pos lintas batas itu, tapi melalui prosedur ekspor umum. Jadi kalau katakanlah untuk sebagai pengusaha untuk yang mau mengekspor supaya dia itu jaraknya tidak terlalu atau secara hitung-hitungan ekonomi dari transportasinya itu lebih murah lewati perbatasan katakanlah kayak di Entikong gitu perbatasan ini ya silakan saja karena di situ di pos pengawasan lintas batas itu ada kawasan pabean dan tentunya saat ada kawasan pabean jadi disitulah tempatnya untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan. Tapi tetap saja harus mengikuti ketentuan mengenai eksportir umum gitu. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Gino ada tambahan? Jadi mungkin yang kita tekankan terus dari awal bahwa ekspor dan impor melalui menggunakan fasilitas kartu identitas lintas batas ini adalah fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat di daerah perbatasan untuk melakukan ekspor dan impor, bukan seperti ekspor dan impor yang sesuai ketentuan umum. Jadi ini fasilitas yang diberikan bukan untuk tujuan niaga begitu atau untuk tujuan ekonomi. Karena itu apabila berbicara pengusaha untuk melakukan fasilitas ini, dia tidak mendapatkan fasilitas ini karena dia tetap melakukan
kegiatan ekspor impor sesuai dengan ketentuan umum. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gino atas tambahan pencerahannya. Nah, selanjutnya mudah-mudahan Bu Dendels dan ini ditulis di sini Bu Vivi ya, sudah mendapatkan pencerahan dari penjelasan Pak Vincent dan Pak Gino. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari Pak Daryono. Maaf ini izin bertanya, jenis barang apa saja yang kena bea cukai? Ini saya tidak tahu ini seperti apa. Mungkin monitor Pak Daryono, apakah bisa on cam? Selamat pagi Pak Daryono. Ya, baik. Atau mungkin bisa menangkap Pak pertanyaan ini, Pak Vincent, Pak Gino. Diulang pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaannya, maaf ini bertanya, jenis barang apa saja yang kena bea cukai? Ya. Jadi bisa kita jelasin ya. Jadi memang mungkin yang dimaksudnya adalah semua jenis itu terkena kewajiban kepabeanan gitu. Jadi memang dari kalau kita impor atau ekspor semua jenis pasti akan ada ketentuan mengenai kepabeanan. Ada ketentuan kepabeanan itu membutuhkan izin dari instansi yang terkait, ada yang memang udah langsung juga, tapi tetap semua barang itu harus mengikuti aturan mengenai kepabeanan. Dan sedangkan mengenai cukai, nah cukai itu hanya barang-barang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi yang ada di Indonesia barang tertentu itu adalah hasil tembakau, terus kemudian minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol lah katakanlah gitu, terus etil alkohol. Nah kemudian rencananya dulu Pak, ini masih ingat dulu ada gembor-gembor mau plastik ya. Plastik akan dikenakan cukai dan kemudian gula dan minuman ringan juga akan dikenakan, tapi belum terlaksana. Jadi mungkin kedepannya akan ekstensifikasi mengenai barang kena cukai tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Pak Gino ada tambahan Pak Gino? Ya mungkin menanggapi pertanyaan Pak Daryono ini, memang sebenarnya bea dan cukai itu adalah dua hal yang berbeda begitu Pak. Kepabeanan ini berbicara mengenai lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Semua barang itu dilakukan pengawasan oleh bea dan cukai. Sedangkan cukai ini adalah konteks yang berbeda seperti yang disampaikan Pak Vincent tadi. Jadi sebenarnya dua hal yang sangat berbeda, bukan hal yang sama begitu. Itu mungkin tambahan dari saya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Gino. Mudah-mudahan Pak Daryono ya, ini pertanyaan sudah relevan dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber, karena mohon maaf ini pertanyaannya sepertinya kurang spesifik ya. Tapi mudah-mudahan ini sudah mendapatkan pencerahan. Berikut Pak, ada nih pertanyaan dari Pak Irfan. Mungkin Pak narasumber bisa sharing terkait dengan kes atau pengalaman menarik saat menjaga perbatasan. Ya, jadi mungkin saya dapat cerita yang mengenai untuk perbatasan, kebetulan di sini wilayah kerjanya itu di perbatasan dengan Filipina. Nah, tentunya yang menarik adalah bahwa perbatasan kita di Miangas dan Marole itu lokasinya lebih dekat dengan pulau besar yang ada di Filipina daripada di pulau yang besarnya yang di Indonesia. Jadi kalau dari Indonesia itu kalau kita mau berangkat bertugas sana harus 2 hari, katakanlah 2 hari untuk mencapai lokasi PPLB. Sedangkan kalau mau ke Filipina mungkin hanya berapa jam gitu. Dan kemudian memang sesuai dengan program Nawacita ya. Ini bisa di-share yang Pak Presiden kita Jokowi untuk pembangunan di perbatasan, Mas Operator. Nah dari program itu memang untuk permulaan ini memang ada sekitar 9 pos lintas batas yang yang sedang dibangun dan sedang
dikembangkan gitu ya nanti insya Allah jadi mudah-mudahan segera di pos lintas batas kita juga akan dibangun supaya bisa berkembang gitu. Jadi perekonomian masyarakat setempat bisa berkembang dan mudah-mudahan juga bisa menjadi jalur lalu lintas untuk ekspor dan impor secara umum juga. Jadi kita untuk mempermudah arus barang keluar dan masuknya. Jadi yang selama ini ada yang sudah dibangun itu tadi di Kabupaten Sanggo ya, Entikong ya kan, kemudian di Sambas, kemudian di Jayapura itu di Skau ya, terus kemudian ada di Kapuas, kemudian di NTT yang berurutan dengan Timur Leste, terus di Maluku ya, di juga di NTT ya, NTT jadi di NTT yang berurusan dengan dengan Timor Leste, kemudian di Papua itu berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian dengan yang di Kalimantan Barat sama Utara ya, itu berbatasan dengan Malaysia. Nah mungkin dengan dengan rencana kerja Presiden kita, ya perbatasan akan menjadi perhatian yang khusus. Jadi mungkin nunggu giliran untuk nanti perbatasan kita yang ada di Sangitta Laut. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Ada tambahan Pak Gino? Cukup, Pak. Cukup? Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Vincent dan Pak Gino ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Irfan tadi. Nah, ini berhubung karena sudah tidak ada pertanyaan Pak yang masuk kini, baik itu di Zoom maupun di Slido juga tidak ada menyampaikan pertanyaan, maka dengan demikian mungkin untuk penyampaian materi sudah cukup Pak Vincent, Pak Gino. Mungkin ada semacam closing statement Pak dari Pak Vincent atau Pak Gino, silakan. Mungkin Pak Vincent dulu. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia merupakan negara yang sangat besar tentunya Pak ya. Jadi mempunyai luas itu kalau melihat di data itu sekitar 8 juta kilometer persegi ya. 8 juta kilometer persegi yang terdiri dari daratan sampai di lautan. Jadi batas wilayah kita, batas pantai, maksudnya batas pantai kita itu ada 108.000 kilometer. Nah, kita juga terdiri dari 17.000 pulau. Nah, ini sesuatu yang besar, tentunya mendatangkan juga tanggung jawab yang besar. Jadi kebesaran dari kita itu jangan dipandang sebagai kekurangan karena dari ujung sana mengenai keadilan, bukan seperti itu, tapi kita lihat sebagai opportunity atau kesempatan kita sebagai bangsa yang besar untuk cinta terhadap negara kita, cinta terhadap sumber daya kita, jadi membesarkan negara kita. Nah, itu membutuhkan tanggung jawab dari rekan-rekan semua nih, sobat-sobat Eksim ini, supaya dari ujung, dari Aceh sampai Papua, dari Marore Miangas sampai Pulau Rote di selatan, itu kita bisa mengembangkan semua yang ada di sekitar kita. Jadi di mana kita berada, kembangkanlah itu, dan kita bisa membuat bangsa kita menjadi besar dengan mendatangkan devisa dari karya kita. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Gino? Ya, jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan segala keterbatasan dan luasnya wilayah yang kita jaga seperti yang dikatakan Pak Vincent tadi, kita tetap berupaya melakukan pengawasan di lintas batas negara melalui pengawasan secara langsung di sana, maupun kalau yang wilayah laut kita lakukan patroli laut, pengawasan di sana mungkin akan dibahas dalam kelas ekspor impor selanjutnya mengenai patroli laut bea dan cukai. Kita rutin melakukan pengawasan di sana. Kita terus berupaya menjaga Indonesia dari masuknya barang-barang larangan dan barang-barang pembatasan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus secara virtual kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Vincent dan Pak Gino.
Baik, terima kasih Pak Vincent dan Pak Gino. Nah, seperti saya informasikan tadi, karena ada maskot di depan dan ada yang berkomentar tadi, tapi sayangnya yang komentari maskot yang ada di depan narasumber ini tidak menyampaikan pertanyaan. Nah, Pak Gino, Pak Vincent nih, kita mau memilih satu orang penanya terbaik yang nanti kita akan berikan maskot yang ada di depan narasumber. Saya yang milih atau narasumber yang Tapi milih? sebetulnya ini masih ada waktu nih Pak. Jadi Iya, siapa para sobat eksim ini yang mau menanya lagi, yang lebih detail, yang lebih ini silahkan resen. Nanti akan kita pilih yang tentunya yang paling excited itu akan mendapatkan hadiahnya. betul sekali. Iya. Iya, betul. Mungkin ada yang mau resen, Sobat Eksim, kami berikan kesempatan. Mungkin ada yang baru mau bergabung juga, silakan langsung bertanya silakan. Karena ini tentunya series kita, siapa yang mengikuti terus-menerus ya Pak ya, akan mendapatkan Betul. sertifikat ya. Sertifikat itu pun pasti akan berguna banget tuh untuk Sobat Eksim kalau punya sertifikat lulus ekspor impor ya. Nanti akan berguna untuk kedepannya untuk bisa menjadi eksportir, importir dan tentunya atau bisa juga untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Ayo, Ya. silakan. Baik, kalau tidak ada yang resen, ada satu pertanyaan ini Pak. Dari Pak Asriansyah. Ya. Pertanyaan ini bertanya Pak, untuk ekspor dokumen apa saja yang harus disiapkan? Silakan Pak Vincent. Nah, kalau menanya mengenai ekspor dokumen apa saja yang dipersiapkan, nah tentunya itu ada makanya yang kita bahas tadi kan mengenai ekspor yang ada di lintas batas sebagai pelintas batas atau ekspor secara umum, jadi eksportir umum. Nah, kalau untuk yang pelintas batas tentunya dia harus mempunyai izin sebagai mendapatkan pas lintas batas lebih dulu, jadi mengurus ke imigrasi, ya kan? Dan kemudian dari izinnya dia itu dari identitas dia yang dapat dari imigrasi pas lintas batas itu kemudian mengurus ke kantor bea cukai untuk mendapatkan namanya KILB. Nah, dari kartu identitas batas itu, nah itu kalau saat sudah mempunyai KILB, nah itu data sudah terrecord di kami, nah itu Bapak sudah langsung bisa melakukan ekspor secara langsung dengan dibawa langsung pelintas batas untuk ke luar negeri. Dan syaratnya untuk ekspor pun sangat mudah. Jadi hanya secara lisan aja bisa. Katakanlah, Pak, saya mau bawa ini ikan satu kapal kecil cold box gitu. Jadi penuh palkannya 2 kalka itu. Ya, tinggal membicarakan secara lisan dan kemudian di sistem kita di buku sistem komputer kita nanti akan ada namanya buku pelintas batas. Itu nanti kita akan record nilai berapa ekspor komoditasnya apa dan lain sebagainya gitu. Akan record langsung setiap identitas KILB gitu. Nah, sedangkan kalau yang ekspor secara umum, nah tentunya harus ngurus izin ekspor ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, nah pasti ini Pak, ini berarti terlewat ini untuk mengikuti kelas ekspor sebelumnya ini udah dijelaskan dengan detail tuh mengenai syarat-syarat sebagai eksportir Pak. Nah tonton lagi ya di YouTube-nya. Baik, terima kasih Pak Vincent. Pak Gino ada tambahan? Ya, jadi sudah sangat jelas tadi disampaikan Pak Vincent. Jadi yang kita bahas hari ini adalah ekspor dan impor di perbatasan menggunakan kartu identitas lintas batas yang berbeda dengan ekspor pada umumnya. Kalau berbicara mengenai ekspor pada umumnya sudah sangat jelas dibahas pada kelas-kelas sebelumnya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Gino. Nah ini ada dari Bu Kiki, saya baru tahu kalau ada pelatihan eksim. Nah kalau ini boleh saya menjawab ya? Ya, moderator juga bisa menjawab. Kalau ini pertanyaannya ringan. Bu Kiki, silakan. Ini sudah episode ke-9 dan masih ada episode-episode berikutnya dan akan dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 10.00 WITA ya, sampai tanggal 25 Oktober yang akan datang. Jadi silakan Bu Kiki ya, kalau misalnya tertarik untuk
mengikuti kelas eksim ini setiap minggu ya, dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 10.00 WITA. Mungkin begitu Bu Kiki ya untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, wah ini ada lagi satu pertanyaan ini Pak. Dari Pak Hasan Basri ya. Pendeteksian dan pemusnahan barang atau benda diindikasikan mengandung atau menyebarkan penyakit jika diloloskan seperti apa? Mungkin Pak Vincent, silakan Ya, Pak. terima kasih Pak. Jadi memang untuk benda yang khusus ya, apalagi yang carrier ya, carrier untuk membawa penyakit, tentunya pasti kita akan kerjasama dengan pihak dari karantina Pak. Jadi saat ada kegiatan perlintasan masuk itu kan memang yang bertugas di dalamnya dalam segi keamanan itu, kalau ini ya kita membahas mengenai pos pengawas lintas batas ya, dari segi manusianya, dari segi identitas manusianya, imigrasi akan bertugas. Nah, kemudian mengenai dari barangnya, itu bea cukai akan bertugas. Kemudian mengenai dari sterilisasi sarana pengangkutnya, katakanlah lewat kapal, lewat mobil, atau lewat ini ya, lewat transportasi lainnya, itu tentunya dari karantina. Dan kemudian kalau ada indikasi barang yang merupakan barang yang kemungkinan itu sebagai media pembawa ya, pembawa penyakit, nah itu akan dilaksanakan karantina secara langsung oleh dari karantina kesehatan pelabuhan itu. Tentunya nanti kalau mengenai barang yang dibawa itu katakanlah membawa jenis dari tumbuhan, nah dari karantina tumbuhan juga akan ikut sertakan. Dan kemudian kalau dari barang yang dibawa itu yang akan kemungkinan membawa carrier penyakit itu dari ikan, nah itu dari karantina perikanan. Tentunya begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Ada tambahan dari Pak Gino? Iya, jadi karena itu dijelaskan di awal tadi terkait instansi yang ada pada perbatasan negara atau pada pos pengawas lintas batas. Di situ ada bea cukai yang mengawasi barang masuk, semua barang yang masuk dan keluar. Kemudian ada imigrasi yang mengawasi orang. Kemudian berbicara masalah kesehatan ini sebenarnya diserahkan kepada karantina kesehatan, atau kalau dia produk pertanian kepada karantina pertanian, kalau dia produk perikanan kepada karantina perikanan. Kemudian ada juga TNI dan Polri sebagai satuan pengamanan pada perbatasan. Jadi terkait masalah kesehatan ini kewenangannya diserahkan kepada karantina. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Gino atas tambahan. Dan mudah-mudahan Pak Hasan sudah mendapatkan pencerahan ya dari Pak Vincent dan juga dari Pak Gino sebagai narasumber pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi, baik itu melalui chat di Zoom maupun melalui raise hand, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu 5 menit kira-kira ya, seperti itu ya Pak. Masih ada 5 menit Bapak Ibu. Namun demikian, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan dari Sobat Eksim, maka penyampaian materi mungkin kita akan akhiri. Sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu Sobat Eksim. Dan seperti kami sampaikan di depan tadi bahwa ada hadiah untuk penanya terbaik ya. Sebagaimana ada di depan narasumber, yaitu sebuah maskot ya, dan mohon kepada penanya yang nanti kami akan pilih untuk menyampaikan alamatnya kepada kami sehingga nanti kami mengirim hadiahnya. Pak Vincent dan Pak Gino mau memilih penanya terbaik? Kira-kira siapa? Kita kembalikan ke moderator kali ya. Oh, ke Silakan moderator moderator. untuk memilih karena moderatorlah yang memilih pertanyaan. Silakan moderator. Ternyata ini gilirannya moderator. Nah, baik. Kalau begitu, maka penanya terbaik yang sudah menyampaikan ya, mohon maaf para Sobat Eksim yang sudah menyampaikan pertanyaan karena hadiahnya hanya satu, maka ini hanya kami berikan kepada satu orang penanya terbaik. Kami memilih Pak Gerik. Pak Gerik sebagai penanya terbaik kita pada hari ini,
dan berhak untuk mendapatkan maskot. Silakan nanti Pak Gerik menyampaikan alamatnya kepada kami sehingga maskot ini akan kami sampaikan ke Pak Gerik. Mungkin maskot ini mungkin nanti diserahkan kepada anaknya, atau kalau Pak Gerik sudah punya cucu mungkin bisa diserahkan ke cucunya. Ya Pak Gerik ya. Mohon izin Pak Gerik. Ya, baik. Sobat Eksim yang kami hormati, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka dengan demikian penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab kami akhiri ya, Bapak Ibu sekalian, dan kedua narasumber juga sudah menyampaikan closing statement. Kami informasikan bahwa kegiatan ekspor impor ini diselenggarakan tanpa dipungut biaya apapun. Nah, saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaktara sedang dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Manado telah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2021 sampai sekarang, dan Balai Diklat Keuangan Manado telah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2020 sampai sekarang. Sobat Eksim yang kami hormati, tidak terasa ya, ini sudah sudah hampir 90 menit ya, berapa menit ya? 90 menit. Kita sudah lalui ya bersama, itu artinya bahwa pertemuan kita akan segera berakhir. Namun demikian jangan khawatir Sobat Eksim, karena Sobat Eksim dapat mengikuti kelas ekspor impor episode ke-10 pada hari dan jam yang sama. Seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap hari Selasa ya pada pukul 10.00 WITA. Kami ingatkan kembali agar mengisi presensi dan kuesioner evaluasi di Linktree Humas BC Sulbaktara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Vincent dan Pak Gino yang sudah berkenan untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan pengalaman kepada kami semua dan juga kepada para Sobat Eksim. Sobat Eksim, ada apa di kelas ekspor impor episode ke-10? Mari kita simak teaser berikut ini. Ya, baik. Sobat Eksim yang kami hormati, kami mohon Sobat Eksim menyalakan video dan pose terbaiknya. Kita akan berfoto bersama. Silakan menyalakan video karena kita akan berfoto bersama Bapak Ibu sekalian, Sobat Eksim. Ya, ini ada layar 1, ya. Panitia sudah siap? Layar 1, 1, 2, 3. Berikut layar 2, 1, 2, 3. Habis, hanya sampai layar. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu Sobat Eksim yang kami hormati. Dengan demikian, maka berakhir seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perkenan Sobat Eksim untuk mengikuti kegiatan kelas ekspor impor pada hari ini. Saya Robert Rambalangi, izin undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa di kelas ekspor impor episode berikutnya. Bea Cukai makin baik. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
bangsa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa.